Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Guntur Nani. Pada kesempatan ini kita akan belajar dengan membahas topik strategi epidemiologi dengan subtopik mengenai surveillance epidemiologi. Pada kesempatan ini ada beberapa subpokok bahasan yang akan kita bahas, ada 6. Yang pertama mengenai konsep dasar surveillance, yang kedua sasaran surveillance epidemiologi, yang ketiga jenis surveillance, keempat komponen surveillance, 5 unsur surveillance, 6 indikator surveillance. Nah, 6 ini akan yang kita bahas pada video belajar kali ini. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan yang pertama mengenai konsep dasar surveillance, perlu kita ingat kembali apa itu strategi epidemiologi. Strategi epidemiologi adalah suatu pola pendekatan berupa suatu rangkaian kegiatan tertentu yang akan diterapkan dalam mengkaji masalah-masalah kesehatan sehingga diperoleh berbagai kejelasan tentang masalah kesehatan tersebut. Nah, sebelumnya kita sudah membahas strategi epidemiologi terkait dengan screening. Nah, untuk kesempatan ini kita akan bahas mengenai strategi epidemiologi yang kedua, yaitu surveillance epidemiologi. Kita lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar surveillance. Nah, biar adik-adik tahu mengenai apa itu surveillance. Nah, ini kita bisa lihat bahwa surveillance berasal dari kata Prancis, bahasa Prancis, yang berarti mengamati tentang sesuatu. Nah, yang perlu kita garis bawahi dari arti surveillance adalah kata mengamati. Nah, dalam bahasa Indonesia kata mengamati itu memiliki perbedaan tingkatan dengan kata melihat. Nah, mengamati itu lebih tinggi tingkatannya dibandingkan melihat. Nah, itu arti surveillance berdasarkan kata. Nah, menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia 2004 mendefinisikan surveillance adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data. Di surveillance adalah proses mulai dari mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data secara sistemik atau sistematis dan terus-menerus, serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. Nah, sedang menurut DCP itu di edisi kedua tahun 2008, definisi surveillance adalah pengumpulan, analisis, dan data secara terus-menerus, secara sistematis, yang kemudian diinformasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Nah, gitu. Ada banyak definisi surveillance yang bisa kita baca menurut Kementerian Kesehatan. Nah, yang ingin saya sampaikan dari apa itu surveillance, dari sekian banyak definisi surveillance, yang perlu kita pahami adalah yang pertama, surveillance adalah sebuah proses yang secara sistematis dan terus-menerus. Nah, kata kuncinya adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data. Itu dilakukan secara sistematis dan terus-menerus. Secara sistematis
berarti bahwa tahapan atau proses dari kegiatan surveillance itu harus berurut sesuai urutannya. Jadi mulai misalnya surveillance itu mulai dari pengumpulan, mengolah, menganalisis, dan interpretasi. Nah, itu urutan yang benar. Nah, surveillance itu misalnya tidak sistematis, setelah data dikumpulkan langsung dianalisis tanpa dilakukan pengelolaan. Nah, kata kunci yang berikut dari definisi surveillance yang bisa kita lihat adalah kata terus-menerus. Nah, pelaksanaan surveillance itu harus dilakukan secara terus-menerus. Nah, bagaimana membuat kegiatan surveillance ini terus-menerus? Maka perlu ada namanya feedback. Nah, setelah data dikumpulkan, disebarluaskan informasinya, maka informasi yang kita sebar itu harus ada feedback dari yang menerima informasi. Nah, sehingga surveillance itu bisa dilakukan secara terus-menerus. Nah, dua kata kunci inilah yang membedakan kegiatan surveillance dengan kegiatan misalnya survei ataupun penelitian. Nah, kata kunci yang ketiga yang bisa kita lihat adalah surveillance itu dari asal katanya mengamati dan melihat itu beda tingkatannya. Kalau melihat mungkin hanya sebatas mata memandang, tetapi kata mengamati bukan hanya mengartikan sebatas mata memandang, tapi lebih pada detail, melihat sesuatu secara detail. Nah, kira-kira itu apa itu surveillance. Jadi akhir-akhir ini di masa pandemi, dua kata screening dan surveillance itu sering kita dengar. Nah, tadi mengenai definisi surveillance, bahwa yang dikumpulkan adalah data, yang dihasilkan adalah informasi. Informasi itu akan bergantung dari data. Kualitas data yang kita peroleh itu akan menghasilkan kualitas informasi, atau akan menentukan dari kualitas informasi yang kita hasilkan. Nah, contoh misalnya pada gambar ini, jika yang kita kumpulkan sampah, yang kita olah juga sampah, maka informasi yang bisa kita hasilkan itu berkualitas juga sampah. Jadi seperti cara kerja komputer, garage in, garage out, yang masuk sampah maka yang keluar juga sampah. Maka yang menentukan dari kegiatan surveillance adalah data yang kita kumpulkan apakah lengkap, apakah akurat, dan apakah tepat waktu. Nah, kalau tiga hal itu yang bisa kita jaga, maka informasi yang kita hasilkan dari kegiatan surveillance itu bisa dipertanggungjawabkan kualitas. Yang kedua mengenai sasaran surveillance. Nah, sasaran surveillance untuk pelaksanaan surveillance epidemiologi jadi yang dimaksud dengan sasaran tadi di awal kita sudah pahami bahwa surveillance itu mengamati tentang sesuatu. Jadi proses pengumpulan data, pengolahan, pengelolaan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis dan terus menerus. Nah, sasaran surveillance epidemiologi apakah semua penyakit kita amati? Nah, karena banyaknya penyakit yang
muncul di masyarakat, maka dalam kegiatan surveillance ada yang menjadi sasaran pengamatan. Sasaran pengamatan masalah kesehatan. Apa saja sasaran surveillance epidemiologi? Yang pertama adalah penyakit yang dapat menimbulkan epidemi. Jadi penyakit yang dapat menimbulkan epidemi atau wabah atau KLB. Jadi penyakit-penyakit seperti misalnya demam berdarah, campak, nah sekarang misalnya COVID-19, COVID-19, itu harus diamati, harus dilakukan surveillance terhadap penyakit tersebut. Ya sekali lagi surveillance itu gunanya adalah menghasilkan informasi. Yang sasaran surveillance epidemiologi yang berikut adalah penyakit-penyakit kronis. Jadi penyakit-penyakit kronis itu harus diamati juga oleh seorang epidemiolog. Penyakit-penyakit kronis ciri khasnya adalah penyakit yang keberlangsungannya lama. Nah, karena keberlangsungannya lama itu perlu diamati sehingga dapat menghasilkan informasi. Nah, informasi itu digunakan untuk kegiatan pencegahan yang efektif dan efisien. Sasaran berikut adalah penyakit-penyakit yang endemis atau penyakit yang menetap pada suatu daerah atau endemik. Contoh misalnya penyakit-penyakit endemik, misalnya malaria di Papua. Penyakit-penyakit yang menetap itu menjadi sasaran surveillance epidemiologi. Yang keempat, penyakit baru yang dapat menimbulkan masalah epidemik. Ini COVID-19 adalah penyakit baru. Misalnya lagi misalnya flu burung sebelumnya, tahun-tahun yang sebelumnya tuh pernah muncul di Indonesia. Penyakit baru yang dapat menimbulkan masalah epidemik. Sekarang bahas tentang COVID-19. COVID-19 setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap minggu, setiap bulan itu harus dikumpulkan datanya. Jadi di masa-masa pandemik, di masa-masa epidemik, di masa-masa wabah saat ini, kegiatan surveillance itu sangat dibutuhkan. Yang kelima, sasaran surveillance adalah penyakit yang dapat menimbulkan epidemik atau wabah ulang. Nah, penyakit-penyakit yang dapat menimbulkan epidemik atau wabah ulang ya misalnya bisa jadi flu burung, misalnya lagi campak atau bahkan misalnya dulu polio yang sebelumnya pernah nol di tahun 2000, kalau nggak salah 2009 2010 ya pernah muncul kasus polio. Nah, penyakit-penyakit yang dapat menimbulkan epidemi wabah ulang itu juga menjadi sasaran pengamatan atau sasaran dari kegiatan surveillance epidemiologi. Jadi prinsipnya tidak semua penyakit yang ada di masyarakat itu perlu dilakukan pengamatan atau perlu dilakukan surveillance epidemiologi. Jadi 5 inilah menjadi sasaran dari kegiatan surveillance epidemiologi. Penyakit yang dapat menimbulkan epidemi, penyakit kronis, apapun itu penyakitnya, penyakit masuk kategori endemis, penyakit baru yang dapat menimbulkan masalah epidemik, dan penyakit yang dapat menimbulkan epidemik atau wabah ulang. Nah, ini banyak istilah-istilah epidemik, kronis, endemik. Ini bisa dibaca di kamus epidemiologi. Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu mengenai pembahasan jenis surveillance. Jadi jenis surveillance. Nah, dari sekian banyak sasaran, ada sekitar 5 prioritas sasaran surveillance epidemiologi, maka surveillance dibagi berdasarkan jenisnya. Yang pertama, surveillance individu. Nah, yang diamati kegiatan surveillance individu, berarti yang diamati adalah
Contoh misalnya COVID-19. COVID-19 itu harus lengkap semua jenisnya. Ada surveillance individunya, harus ada surveillance penyakitnya, harus ada surveillance sindromiknya. Nah, surveillance individu jadi yang diamati adalah kondisi individu pada suatu kelompok. Misalnya umur. COVID-19 atau COVID-19 banyak menyerang di kelompok umur mana. Nah, informasi itu bisa kita peroleh kalau kita melakukan surveillance individu. Yang kedua, jenis surveillance yang kedua, surveillance penyakit. Nah, surveillance penyakit berarti yang kita lakukan surveillance adalah penyakitnya, bukan individu. Misalnya kita surveillance, kita ingin mengetahui atau memberikan informasi mengenai kondisi COVID-19 di Sulawesi Tenggara, maka kita kumpulkan data COVID-19 yang ada di Sulawesi Tenggara. Terus surveillance sindromik, surveillance gejala, berdasarkan gejala. Nah, dulu contohnya misalnya kasus malaria. Dulu malaria itu karena keterbatasan alat dan kemampuan SDM dalam memeriksa sampel laboratorium untuk penyakit malaria, maka dulu dilakukan surveillance sindromik untuk mendeteksi kasus-kasus malaria di suatu daerah. Di surveillance sindromik, jadi yang diamati adalah gejalanya. Nah, contoh juga misalnya yang surveillance ILI, influenza like illness. Nah, itu mestinya sebelum adanya COVID-19, kalau kita melakukan surveillance sindromik, misalnya surveillance influenza like illness di mereka yang sakit karena flu, kita bisa mungkin bisa menekan kasus penyebaran COVID-19 ini kalau surveillance-nya itu jalan. Yang ketiga jenis surveillance itu surveillance berbasis laboratorium, ya, khusus untuk penyakit-penyakit yang butuh dukungan pemeriksaan laboratorium. Misalnya lagi COVID-19, TBC, TB baru, apalagi malaria, DBD. Hasil laboratoriumnya juga itu, jadi di laboratorium itu dilakukan surveillance. Jadi surveillance-nya berbasis laboratorium. Surveillance terpadu mulai dari kecamatan ke terpadu pelaksanaannya, mulai dari tingkat paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi, misalnya di suatu daerah desa, RT, RW, sampai di tingkat kecamatan atau kelurahan. Terus yang keenam, surveillance kesehatan masyarakat global. Ini bisa kita temui misalnya di WHO itu atau di web WHO. Kita bisa lihat surveillance kesehatan masyarakat global. Kita bisa lihat, kita bisa dapatkan informasi masyarakat global sekarang apa sih sekarang dihadapi. Contoh misalnya COVID-19. Jadi jenis-jenis surveillance, siapa yang kita ingin amati atau apa yang kita amati adalah jenis-jenis surveillance-nya. Nah, yang keempat, komponen kegiatan surveillance. Komponen kegiatan maksudnya bagaimana cara kita melakukan surveillance. Nah, pada kesempatan ini saya karena ini masih dasar-dasar, saya hanya ingin jelaskan secara singkat mengenai kegiatan surveillance. Jadi misalnya kalau ingin tahu lebih lanjut, itu ada di mata kuliah peminatan epidemiologi di mata kuliah surveillance kesehatan masyarakat. Nah, komponen kegiatan surveillance itu secara
umum itu ada 5. Yang pertama itu adalah pengumpulan data. Jadi sesuai definisinya dari surveillance. Jadi surveillance pengumpulan data. Jadi langkah yang pertama dalam sebelum kita melakukan surveillance, kita melakukan pengumpulan data. Nah, apa itu data? Data itu berasal dari kata datum. Bisa kita terjemahkan adalah fakta dalam bentuk angka atau dalam bentuk huruf. Data yang dikumpulkan dalam kegiatan surveillance adalah data penyakit yang menjadi sasaran surveillance. Jadi kalau misalnya sasaran surveillance kita adalah surveillance penyakit berpotensi epidemi, maka data yang kita kumpulkan adalah penyakit yang berpotensi epidemiologi. Atau sederhananya misalnya kita ingin melakukan surveillance demam berdarah, maka data yang dikumpulkan semua data-data penyakit yang berhubungan dengan demam berdarah. Misalnya data meliputi orang. Di awal epidemiologi kita kenal ada tiga epidemiologi. Nah, dalam kegiatan surveillance yang kita kumpulkan datanya itu bisa kita menggunakan pendekatan segitiga epidemiologi. Jadi menurut orang, tempat, dan waktu, apa saja yang kita bisa kumpulkan. Misalnya kalau menurut orang, umurnya, jenis kelaminnya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Dan bagaimana kalau menurut tempat? Ya, tempat, misalnya tempat tinggalnya di mana, alamatnya di mana, RT berapa, kelurahan mana, kecamatan apa. Dan waktu itu bisa kita kumpulkan waktu onsetnya, misalnya kapan dia merasakan gejala awal pertamanya, atau misalnya kapan dia diagnosa menderita penyakit tersebut. Yang memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Maksudnya adalah usahakan data yang kita kumpulkan itu menggunakan data primer, artinya data yang bersumber dari narasumber aslinya. Jadi kalau misalnya kita ingin kumpulkan data mengenai kasus DBD, ya berarti data yang kita kumpulkan menurut orang, tempat, dan waktu, ya berarti yang kita cari informasinya adalah pada mereka yang menderita demam berdarah. Jadi itu yang pertama. Jadi maksudnya memiliki validitas dan reliabilitas. Tempat kita mengumpulkan data siapa itu harus memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Terus yang kedua dalam kegiatan surveillance, jadi setelah mengumpulkan, kita melakukan pengelolaan data. Jadi pengelolaan data itu bisa dilakukan secara manual ataupun secara elektronik. Nah, disarankan karena kegiatan surveillance itu biasanya mengumpulkan data yang banyak, ratusan bahkan sampai ratusan ribu. Maka kalau kita melakukan pengolahan data secara manual, itu bisa sampai mungkin 1 minggu 2 minggu baru selesai kegiatan pengolahan datanya. Nah, tapi kalau kita melakukan pengolahan datanya secara elektronik, maka sekalipun datanya ratusan atau ratusan ribuan, maka pengolahan datanya bisa sampai cuma sehari saja. Karena nanti akan mengganggu indikator dari surveillance tersebut nanti di slide atau di pembahasan berikut. Nah, pengolahan data diolahnya apakah menggunakan Excel secara elektronik, misalnya kalau SPSS yang paling sering dilakukan adalah SPSS dan Excel.
Nah, datanya diolah bisa berupa tabel, grafik maupun peta sehingga dapat memberikan informasi yang berarti nanti. Nah, yang perlu kita ketahui juga dalam kegiatan pengelolaan data, penggunaan tabel, grafik maupun peta itu punya kegunaan masing-masing. Tidak semua data yang kita olah kita tampilkan dalam bentuk tabel semua, ataupun grafik semua, ataupun peta. Nah, penggunaan tabel, grafik, dan peta itu memiliki kriteria ataupun syarat-syarat tertentu yang atau tujuan informasi yang ingin kita berikan. Misalnya kita ingin berikan informasi tren, datanya diolahnya itu bagusnya menggunakan apa ya? Bagusnya menggunakan misalnya grafik, garis. Misalnya saya ingin memberikan informasi sebaran kasus, maka datanya diolah lebih baik itu menggunakan peta dibandingkan misalnya tabel. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kegiatan pengolahan data itu memiliki kriteria atau berdasarkan tujuan yang ingin kita sampaikan. Langkah yang ketiga, setelah data dikumpulkan, data dikelola, maka hasil data yang dikelola itu dilakukan kegiatan analisis dan interpretasi. Nah, jadi kalau kita belajar epidemiologi banyak istilah-istilah yang harus kita ketahui. Ada lagi kata interpretasi, tadi ada endemik, epidemik, analisis, data. Nah, analisis dan interpretasi data yang telah disusun atau dikelola tadi dan telah dikompilasi, selanjutnya dianalisis dan dilakukan interpretasi. Ya, dianalisis itu dilakukan misalnya ada dua, ada analisis deskriptif ataupun analisis analitik. Nah, kalau dianalisis deskriptif, misalnya kita ingin melihat mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit, berapa standar deviasinya, berapa nilai minnya, mungkin itu ada masuk dengan analisis deskriptif. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui misalnya apakah ada hubungannya atau ada pengaruhnya, maka itu dilakukan analisis analitik. Selanjutnya dianalisis dan dilakukan interpretasi. Nah, data yang setelah dianalisis itu harus diinterpretasi. Ya, misalnya kita dapatkan analisisnya, hasil analisis data mendapatkan jumlah kasus DBD berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sama dengan 10, perempuan sama dengan 20. Itu contoh hasil analisis. Nah, interpretasinya, hasil analisis itu harus diinterpretasi. Interpretasinya seperti apa? Ya, misalnya kayak tadi, dapatkan sebaran kasus berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sama dengan 10, perempuan sama dengan 20. Interpretasinya apa? Sebaran kasus lebih banyak pada jenis kelamin perempuan dibandingkan jenis kelamin laki-laki. Jadi interpretasi itu hasil dari analisis data. Bagaimana merubah sebuah hasil analisis menjadi sebuah informasi. Kira-kira begitu terjemahan sederhana mengenai interpretasi. Jadi data yang telah dianalisis dilakukan interpretasi. Karena yang akan kita sebarkan informasinya adalah hasil interpretasi, bukan hasil analisis. Yang akan kita lanjutkan ke tahapan diseminasi inilah yang dipaparkan dari hasil analisis dan interpretasi. Nah, jika kita sebarkan informasi itu, maka informasi itu hasil dari interpretasi. Jadi kalau interpretasi juga kita salah, maka diseminasi kita bisa salah juga. Yang keempat, langkah yang keempat dari kegiatan surveillance yaitu diseminasi. Nilai kata baru lagi yang bisa kita pahami. Diseminasi secara sederhana penyebaran informasi. Jadi penyebaran informasi sama dengan kata diseminasi, menyebarluaskan informasi.
Hasil analisis dan interpretasi dipaparkan dengan sistematis dalam bentuk laporan. Nah, laporan yang telah disusun kemudian didiseminasikan atau disebarluaskan kepada semua pihak yang berkepentingan. Jadi hasil surveillance itu bisa disusun dalam bentuk laporan, ya harusnya dalam bentuk laporan. Nah, karena laporan itu yang akan diseminasikan, disebarluaskan kepada siapa? Kepada pihak yang berkepentingan. Kita peroleh informasi, agar informasi itu berguna maka perlu disebarluaskan. Disebarluaskan bukan berarti bahwa untuk hanya diketahui, tapi untuk dilakukan follow up atau tindak lanjut. Jadi ya, informasi surveillance itu disarankan disebarluaskan kepada pihak yang memang punya power dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, setelah diseminasi maka perlu dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi itu dari feedback yang kita terima. Jadi evaluasi data surveillance itu selanjutnya dapat digunakan untuk perencanaan khusus serta pencegahan di masa yang akan datang. Jadi surveillance itu dilakukan bukan untuk mencegah, selain untuk mencegah masalah kesehatan di masa kini, tapi informasi surveillance juga digunakan untuk pencegahan di masa yang akan datang. Nah, setelah dilakukan evaluasi, maka hasil evaluasi itu dilakukan lagi pengumpulan data. Misalnya datanya kurang lengkap di pengumpulan data, diolah, dianalisis, diseminasi. Nah, itu yang dimaksud dengan kata terus-menerus dalam definisi surveillance. Sistematik tadi harus habis 1, 2, 3, 4, dan 5. Tidak boleh kalau 4 habis misalnya dari pengumpulan data atau 1 langsung dilakukan analisis dan interpretasi data tanpa dilakukan kegiatan pengolahan data. Nah, seperti itu kegiatan surveillance. Nanti lebih lanjutnya nanti bisa di mata kuliah surveillance kesehatan masyarakat. Bagaimana prakteknya, bagaimana teorinya lebih lanjut, itu bisa kalian dapat di mata kuliah tersebut. Nah, yang kelima mengenai unsur surveillance. Jadi ada 10 unsur surveillance. Tadi sasaran. Jadi sasarannya misalnya surveillance penyakit. Data apa saja yang bisa kita kumpulkan? Nah, unsur-unsurnya apa saja? Yang pertama ini catatan kematian, laporan penyakit, laporan wabah, pemeriksaan laboratorium, penyakit khusus. Ada 10 ini unsur-unsur surveillance. Jadi yang kita amati, misalnya kita ingin melakukan surveillance demam berdarah. Nah, dalam pengumpulan data demam berdarah itu minimal ada 10 ini harus ada di dalam. Misalnya berapa yang meninggal karena demam berdarah, berapa yang menderita laporan penyakitnya demam berdarah, ada tidak wabahnya selama kasus ini, ada tidak wabahnya, bagaimana pemeriksaan laboratoriumnya, berapa yang terkonfirmasi demam berdarah hasil pemeriksaan laboratorium, ada tidak penyakit khusus yang muncul selama terjadinya wabah atau selama terjadi penyakitnya demam berdarah, dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan unsur-unsur surveillance. Jadi yang kita kumpulkan data, bingung misalnya, tidak tahu apa yang mesti kita kumpulkan data ini. Bisa catatan kematian misalnya, berapa yang meninggal karena demam berdarah, ada tidak yang meninggal misalnya, ada tidak hasil survei sebelumnya, ada tidak yang pernah menyelidiki bagaimana penyelidikan wabah, misalnya kalau terjadi wabah, bagaimana perilakunya, keterangan penduduk serta lingkungan, bagaimana perilaku penduduk, bagaimana lingkungannya. Jadi
surveillance itu pengumpulan datanya harus valid dan reliable. Nah, bagaimana mendapatkan informasi ini? Nah, pastinya kita harus diusahakan mendapatkan informasi itu dari narasumber aslinya atau mereka yang dianggap lebih mengetahui terhadap masalah tersebut. Misalnya pemeriksaan laboratorium, kita tanya, tidak mungkin kepala puskesmas ya, petugas laboratorium dan seterusnya. Misalnya survei cari di dinas, mungkin tidak ada. Kita bisa telusuri misalnya berdasarkan hasil penelitian riset, berdasarkan jurnal, itu surveillance itu dimulai survei. Memang ada banyak 10 informasi, 10 unsur, karena yang kita ingin hasilkan adalah informasi yang akurat, pemberian pencegahan yang efektif dan efisien. Menurut saya adalah pemberian informasinya harus benar. Nah, yang terakhir dalam menilai apakah surveillance itu baik, apakah surveillance itu dapat memenuhi sasaran tadi, dapat memenuhi tujuan dari kegiatan surveillance, karena prinsip surveillance tadi adalah mencegah masalah kesehatan di masa kini dan mencegah masalah kesehatan di masa yang akan datang. Bukan saja hari ini, esok dan seterusnya surveillance dapat digunakan. Yang terakhir mengenai indikator surveillance. Nah, dalam menilai apakah surveillance itu dapat memenuhi sasaran, maka ada 7 indikator. Nah, indikator ini mungkin indikator lebih kepada indikator kualitatif mengenai apakah surveillance itu dapat memenuhi sasarannya atau dapat secara sederhana dapat dikatakan menjadi surveillance. Apakah surveillance itu baik atau tidak baik? Nah, yang pertama surveillance itu harus simple, harus sederhana. Kita terlalu neko-neko. Kalau kita ingin mencari informasi ya langsung to the point, nggak usah neko-neko, harus simple. Harus fleksibel, mencari informasi, melakukan kegiatan surveillance itu harus fleksibel. Nah, misalnya mengumpulkan data apakah mesti ketemu, dan mesti misalnya melalui telepon atau online dan sebagainya. Jadi mesti fleksibel. Yang ketiga, surveillance itu harus acceptable, dapat diterima. Nah, artinya surveillance itu informasi yang ingin dipakai. Jadi informasi yang mengumpulkan data misalnya yang sensitif sehingga dapat diterima. Indikator yang keempat itu sensitivitas. Surveillance itu, kegiatan surveillance itu harus sensitivitas. Nah, kalau kita lihat lagi definisi sensitivitas itu, lihat aja di screening, di materi sebelumnya mengenai screening. Nah, sensitivitas akurat ya, kata sederhananya berarti sensitivitas itu harus akurat, jadi mampu mengukur apa yang kita ukur. Ya, misalnya tadi kita ingin kumpulkan surveillance DBD, maka surveillance itu mampu mengukur atau memberikan informasi mengenai informasi tentang DBD, minimal mampu memberikan informasi secara epidemiologi tadi, orang, tempat, dan waktu. Terus indikator yang keempat dari surveillance dapat dikatakan baik atau tidak baik, predictive value. Surveillance itu tadi di awal sudah katakan bahwa manfaat surveillance itu bukan saja untuk pencegahan di masa kini, tapi juga untuk pencegahan di masa yang akan datang. Maka predictive value, kemampuan untuk memprediksi secara positif, itu harus memenuhi unsur tersebut, unsur dari kegiatan surveillance. Yang keenam, representatif, harus mampu mewakili.
keterwakilan. Jadi apa yang kita ingin minimal yang seperti saya bilang sekali lagi, surveillance epidemiologi, informasi yang kita hasilkan itu minimal menggunakan pendekatan orang, tempat, dan waktu. Dan yang terakhir, unsur yang terakhir yaitu adalah timeliness. Nah, kenapa timeliness ini saya simpan di tengah-tengah sini? Karena dari 6 indikator ini, tanpa adanya timeliness, tanpa adanya ketepatan waktu, maka surveillance itu sebenarnya sudah tidak ada gunanya. Informasi yang kita hasilkan itu sebenarnya sudah tidak ada gunanya, sekalipun dia simpel, dia sensitif, dia predicted value, tapi kalau tidak tepat waktu, maka semua unsur ini gugur dengan sendirinya karena ketidaktepatan waktu. Nah, karena ciri informasi yang baik itu adalah tepat waktu. Hari ini ada kasus, maka hari ini juga harus bisa kita hasilkan informasi mengenai kasus. Nah, inilah indikator kita untuk menilai apakah kegiatan surveillance itu bisa dikatakan baik atau tidak. 6 indikator ini yang terakhir. Itu saja mungkin mengenai konsep dari surveillance epidemiologi dari pembahasan mengenai strategi epidemiologi. Sampai di sini video belajar mengenai mata kuliah dasar epidemiologi, pembahasan mengenai strategi epidemiologi dengan pembahasan mengenai surveillance epidemiologi. Jika ada yang bertanya, silakan ketik di komentar. Sampai ketemu di video belajar epidemiologi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.